bagian konsumsi mau ditaruh di mana?
cepat ganti mic. Iya. Musiknya kan nanti iya, diinfokan kepada operator musik minta tolong masuk ke dalam gedung. Sekali lagi bagi operator musik kami sampaikan minta tolong masuk ke dalam gedung untuk mengoperasikan sound system. Terima kasih. Sik. Yang mana kayak bagus ini? Coba tes. Ini bagus. Ini bagus. Nah. Ini kadang lari-lari. Mana ini bagus? Bagus sih. Iya, sekarang masih. Nanti kalau keadaan darurat berarti. Iya. Mana di mana? Timur. Nanti kita sebut itu yang kalau yang mau jadi kandungan. Iya. Sebutin namanya. Iya, 4 kurang 1 nak. Ibu Rina. Dan 4 lagi. Hancurkan ini di bawah. Itu yang kan harus menarik kandungan. Kita ada di mana? Yang 4 sih. Ada di BI minta tahu apa ya? Dia bilang di GHBT ini sementara menarik penalungan. Iya. Jadi awal lagi. Iya awal bukan tapi apa namanya 8 orang nih sedang sabar mau lihat. Iya. Jadi kita sebut namanya. Iya. Bas menari. Oh, Ada iya. namanya ya? Iya. Saya lihat dulu 8 nih Kak. Jadi kita sebut namanya. Di WA kembali ke saya. Sama ketua MPS pendeta Lerens. Lerens pengurus FKG. Tambahan itu berat itu 7 mak di kedua yang diusul nanti. Oh, cocok. Nah, jadi dua. Berarti pada saat menari Iya. awal. Ini nih. tidak tahu minta gitu namanya penalungan semamen tadi ketua MPS 1 biar minta berurutan ipel nama ini lah posisi Selamat datang kepada Bapak Wakil DPRD Kota Madura Palopo, Bapak Alvin Fadil Esra. Selamat datang kepada Bapak Wakil DPRD Kota Palopo. Kami semua berterima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga Naku kalau pengatua punya laki tolak kami tangan do laki laki tak kami pun kamu ya. Dan panipu tak parau putarawan.
Anda tonton tupulan dirigente Thomas Suho lampatiruan katonganan lakukan yang main itu lembung lantai para pengerantasan buawana majelis pekerja semuanya gepuk sinode gitu laku Bapak yang mewakili Bupati Utara kepada untuk hubungan lapangan batu di kuah Pak Bahasana tanggal dulu Kimba Jumai Nur Utara lakukan perkembangan melakukan laming kanunya dan lupa para yang tonton memasena pun murning talak untuk ketutup malalur Amiranto pangkariranto pangkasukan moto tamat pengerantasan bulawanna majelis pekerja sinode Siap-siap. iya jadi Jadi palsu. siap-siap iya Allah bukan tetapi kesukaan aku lakukan patanan hukum paling ruang ni palidan hukum sumpah parang ini dan kurang bantua bidan ali pangkarawan ni kekukobe ini pulau tu kesangarara tapi bukan pisau kumita meta bantuanan makarawan pa siap mo ame patanan ni Yang dulu biaran. kelas esteri basu sampai tu nah tanah namai karena acara lupa-lupa karena memang bola rara pun ini langsung ada gua laporan tu Saya tulis baik-baik saja deh. Sudah kalau memang berarti Iya. tinggal mandi kalau berarti itu sudah sebagai Abang pesara. Iya. Oke, ya. Iya. Nanti kalau silakan. Dulu. Kan dulu. Wih, enggak ada kaki. Udah cuci ke. Terus bupati lagi. Setelah itu bupati. Iya, ada nih. Kan namanya mau disebut. Oh, Jangan disuruh berdiri jangan. Iya, enggak sebut nama. kata-kata sambutan. Ada sih, ada namanya. Bupati Luwu Utara. Nama wakilnya siapa betul di wakilnya? Jangan disebut nama itu yang Bupati Luwu apa tadi satu? Utara apa Timur? Petangnya menenekku. Petangnya si Bali Gopong dia di sore si Bali Parinding dia di sore si Bali Sampai dia di Somangat si Bali Burandi dia di Soman si Bali minggu jadi lah. Majelis Pekerja Sarawak. Para
Mentorong malakana Wani sungi minta retina Dijonta ni talawarung Malawana parang mino Nanti kayana parang kedua Kemudian Malaysia ni pun ketanong korang Ina ucara-lara di pumuh-pumuh Nabi Tuhan Kau di puana arana Rumba isena Lagu kuwa Kau sumaga karang kumis Sampai toring parwana Kamang korak kawa Butuan mitanya ke barat Paketangan rantas sempulawana Majelis Pekerja Sinabu Kepur Keturunan Ukuwa kami Klasis Teduk Timbaknya mengalangkana Kalau utama jantana Mengaisianya itu di Teduk Tolong mengingat awal Sangat tahun lalu Kurang semangat Laku hutan Assalamualaikum Patiran lagi. Yung mani katakan ni. Ini apa benda tak? Parti dulu ya? Dapat berdiri terus. Dilala ini tu sembilan kemarin itu. Untorroy malangkanan singin mentanetena. Bukan untorroy malangkanan tu alam ni nak singin malangkanan tu sulam menjadi kalung. Anto tu pada sini. Pada tu tu. Masa tasuan itu katini tolong tasuan ini. Ajar bapak-bapak. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Baiklah, mengawali rangkaian acara pada hari ini kita akan menyaksikan persembahan tarian dari Sanggar Tari SMP Negeri 1 Palopo, tarian Paduka. Kepada anak-anak kita dipersilakan. Saya bilang tadi nalukan ini pendeta. Saya pilih gara-gara ada nih pendeta. Jadi seberang. Dari tadi disuruh kopi-kopi hari ini. Bapak Ibu tamu undangan,
Sembari kita menyaksikan persembahan tarian yang manis dan indah dari anak-anak kita juga akan menyaksikan prosesi pengalungan. Dimohon kesediaan kepada Bapak Wali Kota diwakili oleh Bidang Kesra Kota Palopo, dimohon untuk berdiri. Bapak Bupati Luwu Utara atau yang diwakili Bapak Kapolres Kota Palopo yang akan diwakili oleh Kasat Samapta, Ketua PPS Wilayah 1 Gereja Toraja, dimohon kesediaannya untuk berdiri Bapak. Ketua KKBS Kota Palopo, dimohon untuk berdiri. Bapak Alfri Jamil, dimohon untuk berdiri. Bapak Pendeta Lawrence, dimohon kesediaannya untuk berdiri. Dimohon kepada Ketua Majelis Pekerja Sinode Lupil, beliau Bapak Pendeta Isbon Lofi untuk mendampingi. Ya. Dengan senyuman yang manis dan lentik-lentik jari yang begitu lentur, mereka mempersembahkan tarian sebagai tanda menyapa Bapak Ibu tamu undangan yang hadir saat ini. Terima kasih Bapak, boleh duduk kembali. Iya, kepada anak-anak kita dari Sanggar Tari SMP Negeri 1 Kota Palopo diucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Datuk ke-40 Haji Andi Maradang Makulaku Sarjana Hukum Okutobau, diwakili oleh Yang Mulia Madika Putra Andi Saifuddin Kadiraja Okuto Satya Raja. Beliau masih sementara dalam perjalanan. Yang terhormat Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Timur, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu atau yang mewakili. Juga yang kami hormati Kapolres Kota Palopo, diwakili Kasat Samapta Polres Palopo. Juga kami hormati Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu. Juga kami hormati BPSW Gereja Toraja, FKG KKBS Kota Palopo, segenap Bapak Ibu Pendeta dan juga majelis, serta anggota Dewan dan pengurus OIG, dan yang pastinya kepada hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Perkenalkan kami selaku pemandu acara saat ini bersama saya Rina Tandi Beta, bersama saya Yadal Malacopo memulai acara hari ini, dan atas nama panitia pelaksana kami mengaturkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian
bertempat di gedung pelayanan serbaguna Prisma Gepil Palopo. Dimulai pada hari ini, Selasa 26 hingga Kamis 28 Mei 2026 dengan sorotan tema Bersama Mendayung Bahtera Persekutuan. Dan atas kehadiran kita bersama, kami mengucapkan terima kasih. Dan kami juga ingin menyampaikan, jika selama rangkaian acara berlangsung nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami minta maaf. Bapak Ibu hadirin yang dikasihi Tuhan, sebagai insan yang beriman, mari senantiasa kita memuji kebesaran Tuhan yang Maha Esa atas betapa besar kasih dan anugerahnya bagi kita, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Bersukacitalah senantiasa, sebab hari ini dengan penuh rasa syukur kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan satu anugerah yang luar biasa, yakni perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia LUU yang ke-60 tahun, di mana pada tanggal 6 Februari bulan lalu Gereja Protestan Indonesia LUU genap berusia 60 tahun. 60 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kita bisa mengingat kembali pertama kali Gereja Protestan Indonesia LUU berdiri pada tanggal 6 Februari 1966. Ini adalah bukti nyata penyertaan, kesetiaan, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa terus menopang persekutuan dan pelayanan di Gereja Protestan Indonesia LUU dari generasi ke generasi selama kurang lebih 6 dekade hingga Gereja Protestan Indonesia LUU bisa tetap eksis sampai saat ini. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur, sponsor, dan semua pihak yang telah mendukung acara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama. Pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kedua, laporan Ketua Panitia Pelaksana. Ketiga, selayang pandang berdirinya Gereja Protestan Indonesia LUU. Keempat, testimoni pemerintah. Kelima, sambutan-sambutan. Keenam, lelang. Ketujuh, ramatama. Kedelapan, prosesi penyalaan lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Kesembilan, lelang. Ke-10, ibadah. Ke-11, kembali ke penginapan. Ke-12, napak tilas. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri, dipandu oleh Ibu Susanti Tombol.
Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, kena pas kami nyanyi tahun rampu kan sesungguh balik ke sini. Saya bersari. Terima kasih kepada Ibu Susanti. Selanjutnya bersama kita akan mendengar laporan Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Luwu yang ke-60 yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Pendeta Palalo Patandung, Sarjana Teologi. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami muliakan Sri Paduka Luwu, yang dalam hal ini diwakili oleh Yang Mulia Andi Saifuddin Kadiraja Opu To Sakti Raja Madikabua, MPS Gepil beserta dengan jajarannya, pengurus OIG, pendeta Gepil dan majelis gereja yang hadir dalam acara ini. Yang kami hormati Wali Kota Palopo Ibu Naili Trisal, atau yang mewakili dalam hal ini bidang Kesra, yang kami hormati Bupati Luwu yang kami hormati dan yang mewakili Bupati Luwu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Pendeta Musa Saryanto, staf khusus Luwu Utara, Bupati Luwu Timur dan yang mewakili Bupati Luwu dan yang mewakili. Juga kami ucapkan yang terhormat misionaris GZB Belanda Bapak Pendeta Jans Lorenz Vogelaar. Yang terhormat lembaga-lembaga yang hadir, STT Intim Makassar, IAKN, yang kami hormati Ketua Wilayah 1 Badan Pekerja Sinode Wilayah Gereja Teraja, Ketua KKBS yang boleh hadir di sini kami yang hormati, PGW Sulsera yang mewakili, anggota Dewan, para tamu undangan dan peserta HUT Gepil yang ke-60 yang hadir saat ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Tuhan kita yang esa, yang telah memberkati Gepil, menyertai Gepil hingga tahun ini mencapai usia yang ke-60 tahun. Harapan kita bersama supaya Gepil terus menjadi gereja yang menjadi berkat bagi gereja, bangsa, dan negaranya. Kami berterima kasih yang sedalam-dalamnya bagi setiap pihak yang telah membantu dalam hal doa dan dana dalam pelaksanaan kegiatan kami, baik itu dari pemerintah, dari gereja, donatur, dan berbagai pihak yang terkait. Izinkan saya sebagai Ketua Panitia melaporkan hasil kegiatan kami. Panitia HUT Gepil ke-60 merupakan suatu hasil keputusan dalam sidang tahunan pertama Gepil di tahun 2025. Diputuskan waktu itu bahwa di tahun 2026 akan dirayakan HUT Gepil yang ke-60. Sehingga dalam hasil sidang tahunan Gepil Sinode waktu itu, maka pada bulan 9 dikeluarkanlah SK surat keputusan
diberi tugas untuk melaksanakan perayaan HUT GEPIL yang ke-60. Sedianya perayaannya dan peringatan usia ke-60 GEPIL dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2026 bertepatan dengan 60 tahun, tetapi karena berbagai kendala dan biaya yang kami hadapi dalam kepanitiaan, bahkan hingga akhir acara ini kami terus mendapat kesulitan dalam mencapai dana yang diperlukan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan yang mempercukupkan segala sesuatunya. Tuhan yang memberi apa yang kita minta dalam doa sehingga hari ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa jikalau acara Tuhan yang akan dilakukan, Dia tidak akan tinggal diam dan memberkati kita. Adapun dana yang diperlukan dalam kegiatan kami sekitar 116 juta. Adapun sumber dana itu subsidi dari MPS ke panitia, bantuan dana. Kemudian target jemaat dari 120 jemaat, 64 jemaat yang telah menyetor target jemaat. Pundi khusus HUT GEPIL ada sekitar 29 jemaat yang menyetor pundi khusus. Aksi baju kaos sekitar 175 buah yang diedarkan, dan juga bantuan dana dari pemerintah dan daerah kota dan pemerintah daerah, yang dimana kami sudah mengunjungi 4 kepala daerah, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, dan Wali Kota Palopo. Kami sungguh berterima kasih atas bantuan dukungan dalam doa dan dana yang telah diberikan. Ini menjadi suatu hal yang penting bagi gereja, bahwa pemerintah juga memperhatikan gereja, sehingga kami pun GEPIL akan terus mendukung pemerintah dalam segala karya dan karsanya bersama dengan gereja, bekerja sama. Dan kita berdoa semoga harapan dan cita-cita kita sebagai Wijayantu Luwu menjadikan Provinsi Luwu Raya itu dapat tercapai. NKRI harga mati. Luwu Raya. Bapak yang sama dikasih Tuhan, kami juga secara pribadi mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Bapak Kolonel Insinyur Amsal Sampai Tandok yang telah memberikan bantuan dalam peringatan HUT GEPIL pada tanggal 6 Februari 2026 yang lalu. Kami juga berterima kasih kepada Ketua KKBBS yang telah juga memberikan bantuan dana bagi kami untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Dalam kegiatan ini begitu banyak kekurangan kami panitia, begitu banyak hal yang mungkin kurang dari yang kita harapkan. Tapi dalam hal ini kami juga meminta maaf jika dalam berbagai hal penyambutan Bapak Ibu tidak sesuai dengan harapan. Kiranya kita terus hidup bersama bermitra, baik pemerintah, baik gereja dan masyarakat, sehingga kita dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sangat tua Lalu kata
yang kedua andi isyakutin kediranya Opo Utu Satya Raja. Selamat datang, semoga Opo tetap senantiasa sehat walafiat supaya menjadi contoh teladan di negara yang kita sama-sama cintai. Dan kami juga berharap setelah memimpinnya bisa secepatnya berdiri sehingga Nuraya bisa terbentuk. Nuraya negara kita Telahi Pusaka Kornismanya lagu kita masyarakat sampai kuring parayangnya lakuan bapak ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di tengah-tengah kita telah hadir yang mulia beliau Madika Buah Andi Saifuddin Tadi Raja Oputo Satya Raja. Dimohon kesediaan kita berdiri untuk menyambut ya, selamat datang Bapak. Kepada yang mulia kami ucapkan selamat datang. Iya, kepada Bapak Ibu hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya, selayang pandang berdirinya Gereja Protestan Indonesia LU yang akan dibacakan oleh Ketua 1 Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia LU, Bapak Pendeta Ferki Sarjana Teologi. Kepada Bapak dengan hormat dan penuh kasih kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya sejenak atas nama Gereja Protestan Indonesia LU menyampaikan selayang pandang berdirinya Gereja Protestan Indonesia LU 6 Februari 1966 sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin yang penuh dengan sukacita ini, membaca selayang pandang ini menjadi satu nafas bagi gereja ini, di mana dia hadir untuk menyatakan panggilannya, menghadirkan kebenaran, memberitakan kasih, dan mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi ini. Gereja Protestan Indonesia LU merupakan sebuah lembaga gerejawi yang mengatasnamakan kekristenan di tanah LU yang didirikan pada 6 Februari 1966 dan berkantor pusat di kota Palopo. Hingga saat ini dari satu cabang kebaktian menjadi jemaat sampai pada akhirnya berjumlah 120 jemaat yang terhimpun dalam 18 klasis dan tersebar di wilayah Kabupaten LU, Kota Palopo, LU Utara,
Luwu Timur, Tanah Toraja, Makassar, Jakarta, dan Tangerang Selatan. Adapun warga jemaat terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, antara lain Toraja, Rongkong, Seko, Padoe, Pamona, Bugis, Ambon, Batak, Jawa, dan Timur, serta beberapa yang lainnya, yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat Luwu dalam payung kedatuan Luwu. Hadirnya Gepil sebagai satu lembaga gereja adalah sebuah pernyataan sikap dari tokoh-tokoh untuk Kristen di Tanah Luwu, antara lain DS M. Gasong, KML Pagala, T. Pasande, S. Bisara, D. Bawan, Y. Amba, E. Gasong, S. Patadungan, J. Paresa, Bay Pasande, Icing Pasande, D. Ruba, dan beberapa tokoh-tokoh yang tidak sempat direkam selanjutnya. Setelah melalui proses sejarah yang panjang dalam menyikapi kondisi sosial, masyarakat, dan politik yang terjadi di Tanah Luwu pasca peristiwa DITII 1950 sampai 1965 dan pemberontakan PKI 1965 sampai 1966 yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran ke kota Palopo yang sangat membutuhkan pelayanan baik rohani maupun pemenuhan kebutuhan jasmani, sementara penanganan pelayanan dari KUGT di Toraja praktis terhenti. Keprihatinan terhadap kondisi yang dialami para pengungsi di kota Palopo memunculkan gagasan yang mendorong para pemimpin umat Kristen di Luwu sebagai sebuah panggilan iman untuk menangani pelayanan gereja di Luwu secara otonom. Akan tetapi upaya tersebut tidak mendapat persetujuan dari gereja Toraja. Dengan ditolaknya gagasan tersebut menyebabkan umat Kristen di Luwu berada dalam hubungan yang tidak harmonis pada saat itu, yang mencapai puncaknya pada 28 Februari 1965, di mana sebagian warga gereja yang terhimpun dalam jemaat Peniel Palopo Gereja Toraja keluar dari jemaat Peniel dan melaksanakan ibadah terpisah di dua tempat, yakni di Kampung Sending di halaman rumah almarhum Bapak D. Bawan dilayani Penatua E. Gasong, dan kelompok Boting di halaman rumah almarhum Bapak S. Patadungan sekaligus melayani ibadah tersebut. Pada minggu selanjutnya, kedua kelompok tersebut disatukan dan tempat ibadah dipindahkan ke sebuah bangunan bekas tempat penenunan milik Bapak S. Tato. Setelah ibadah berlangsung 1 bulan di Kampung Sending, akhirnya dipindahkan kembali ke Jalan Batara. Setelah memiliki lokasi tersendiri dengan status cabang kebaktian Jemaat Wara, sekarang Jemaat Wara Terwali, yang dilayani DSM Gasong pada saat itu. Dalam upaya memperbaiki hubungan pelayanan gereja dalam lingkup klasis Palopo Gereja Toraja, tokoh-tokoh jemaat dari cabang kebaktian Jemaat Wara mengusulkan dalam rapat klasis yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1966 di Patene, supaya cabang kebaktian Jemaat Wara menjadi satu jemaat mandiri dalam klasis Palopo Gereja Toraja. Namun usulan tersebut ditolak yang disertai tuduhan sebagai jemaat liar dan tidak sah. Menyikapi penolakan tersebut, maka tokoh-tokoh jemaat dari cabang kebaktian Jemaat Wara yakni DSM Gasong, KML Pagala, Bay Pasande, Y Amba, D Bawan, D Raba melaksanakan pertemuan di rumah Bapak Ijing Pasande dan disepakati bahwa untuk keluar dari kesulitan ini dan menghindari adanya tekanan dari pihak militer,
berkaitan dengan gencarnya penumpasan PKI, tidak ada jalan lain kecuali dari Kesatuan Gereja Toraja dan mendirikan lembaga sendiri. Maka pada hari Minggu 6 Februari 1966 serta sikap dengan segala konsekuensinya dikumandangkan dari sebuah cabang kebaktian Jemaat Wara untuk mendirikan satu lembaga gereja dengan nama Gereja Protestan Indonesia Luwu. Setelah melalui rapat bersama, tentu sebuah keputusan yang tidak mudah. Di satu sisi memberi kelegaan bagi warga jemaat, namun juga menuai gunjingan dan hambatan dalam pengembangannya. Tetapi itulah dinamika perjalanan sebuah gereja. Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya Gepil turut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya dan politik yang terjadi di Luwu saat itu, yang menguatkan solidaritas sebagai sesama orang Luwu. Hal ini dikuatkan dengan adanya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat Luwu dan pemerintah Kabupaten Luwu yang terjadi karena adanya emosional. Dalam upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas kehadiran Gereja Protestan Indonesia Luwu dan demi terhindarnya dari tekanan-tekanan, maka pada tanggal 5 April 1967 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Luwu merangkap notaris yaitu Andi Rompegading mengeluarkan akta notaris sebagai pengakuan pemerintah atas berdirinya Gereja Protestan Indonesia Luwu. Dalam membangun hubungan Gepil dengan gereja-gereja di Indonesia, maka langkah-langkah untuk menjadi anggota PGI terus diupayakan, sehingga dalam sidang MPL DGI yang sekarang menjadi PGI di Tomohon tahun 1980, upaya untuk menerima Gepil sebagai anggota Gepil dibahas, dan pada tahun 1983 di Tangmentoe upaya tersebut dimatangkan. Dalam sidang raya DGI tahun 1984 di Ambon, Gepil resmi diterima sebagai anggota PGI ke-52. Saudara-saudara, kalau Israel ketika mereka tercerai-berai dari tanahnya pada saat itu, di setiap daerah sebagai diaspora, mereka selalu mengumandangkan syahadat mereka bahwa Tuhan yang Esa akan terus mempersatukan mereka, dan pada akhirnya kembali ke tanahnya. Maka pada saat ini Gereja Protestan Indonesia Luwu dari satu jemaat sampai pada akhirnya menjadi 120 jemaat, itu membuktikan bahwa Tuhan memelihara gereja ini dan akan terus menjalannya dalam memberitakan hanya di tengah ini Palopo, Luwu, Indonesia akan sampai ke ujung dunia. Itulah yang akan menjadi spirit bagi Gereja Protestan Indonesia Luwu, bahwa sampai kapanpun gereja ini milik Tuhan dan akan terus menyatakan kehendaknya. Selamat hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia Luwu yang ke-60. Tuhan memberkati kita semua. Demikian. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya testimoni pemerintah oleh Bupati Luwu Utara yang diwakili oleh Bapak Pendeta Suryanto Musa
Sarjana Teologi. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang Mulia Datuk Luhut yang diwakili oleh Mbak Dika, yang kami hormati Ketua MPS Gepil bersama jajarannya, yang kami hormati para kepala daerah atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh tamu undangan dalam tugas dan kapasitasnya masing-masing yang tidak kami sebut satu persatu. Forkopimda Kota Palopo yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta, Majelis Gereja dan pengurus OIG yang juga kami hormati, serta undangan dan hadirin sekalian, warga Gepil yang kami kasihi di dalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdiri mewakili Bupati Luhut Utara karena beliau dalam agenda hari ini sedang meninjau beberapa titik banjir. Luhut Utara sangat rentan dengan banjir. Ada setidaknya 3 kecamatan di Luhut Utara yang menjadi langganan banjir, yaitu Kecamatan Malangke, Malangke Barat, dan Baibunta Selatan. Sehingga beliau memberikan perintah kepada kami selaku staf khusus Bupati untuk mewakili, untuk hadir. Karena itu, atas nama Bupati Luhut Utara, kami menyampaikan selamat ulang tahun ke-60 kepada Gereja Protestan Indonesia Luhut. Kiranya di usia ke-60 ini ke depan, Gepil semakin visioner, semakin misioner, dan semakin akseleratif di dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai gereja. Hadirin yang kami hormati, di dalam 60 tahun ini mewakili Bupati Luhut Utara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gepil yang telah berkarya nyata membangun karakter bangsa, membangun mental spiritual anak-anak bangsa di tanah Luhut ini. Tabe Mak Dika, di tanah Luhut ini Gepil adalah tuan rumah di tanah ini. Karena itu kami berharap kepada segenap kepala daerah maupun yang mewakili bahwa warga Gepil yang ada di tanah Luhut ini adalah orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang brilian, orang-orang yang loyal kepada pimpinan. Jadi kalau kita mau mencari pembantu-pembantu tak, jangan mikir susah-susah, cari nih warga Gepil yang ada di lingkungan tak. Untuk mencari kepala dinas, orang Gepil sangat mumpuni. Untuk mencari kepala-kepala badan, kepala bagian, kepala bidang atau kepala seksi, saya percaya bahwa warga Gepil sangat siap untuk mengemban itu dan pasti loyal. Kalau tidak percaya, ada sudah terbukti beberapa waktu ini kakanda saya Antonius Dengan malang melintang di Kota Palopo dan Luhut menjadi kepala dinas. Di Luhut Utara
ada dinda saya Martinus Parubang pernah menjadi kepala bidang, ada Suryanto Musa yang saat ini jadi staf khusus bupati di Luwu Timur. Yang saya ingat ada juga dinda saya Pak Sentri yang pernah jadi camat, jadi kepala dinas dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa warga Gepil siap dengan kualitasnya, dengan SDM-nya yang mumpuni untuk membangun Tanah Luwu ini. Ini satu kebanggaan kami selaku warga Gepil. Karena itu yang terakhir saya mau sampaikan, tadi barusan saya di chat WA oleh bagian protokol bahwa Bupati Luwu Utara akan hadir, Pak Ketua dan panitia akan hadir pada pukul 13.00. Bupati Luwu Utara akan hadir pada pukul 13.00 di tempat ini. Insya Allah akan membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Sebagai pesan yang terakhir, saya mengutip pernyataan orang pintar yang mengatakan begini, vision for development is visionary, and development without vision is mercenary, but vision with development is missionary. Artinya kira-kira begini, visi tanpa pengembangan itu sama dengan seorang pengelamun, omon-omon saja. Dan pengembangan tanpa visi itu sama dengan tentara bayaran. Tetapi visi dengan pengembangan itu adalah seorang pembawa kabar baik, kabar damai sejahtera. Kiranya Gepil ke depan semakin jaya. Terima kasih buat kesempatan ini. Sekali lagi atas nama Bupati Luwu Utara menyampaikan selamat ulang tahun ke-60 Gereja Protestan Indonesia Luwu. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Salam kita pada salama. Kepada Bapak Pendeta diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pekerja Sinode Bapak Pendeta Isbonosi Magister Teologi. Kepada Bapak Pendeta dengan hormat dan penuh kasih kami persilakan. Iya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan Mak Dika Buah, perwakilan pemerintah, Bapak Ibu, rekan-rekan pendeta, seluruh undangan yang kami kasihi. Puji syukur pada kesempatan ini kita diperjumpakan dalam suasana sukacita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan Gereja Protestan Indonesia Luwu yang ke-60 tahun ini. Sejarah telah meninggalkan catatan-catatan bahwa dalam perjalanan gereja ini ia telah turut menyatakan baktinya bagi Tanah Luwu ini,
bagi masyarakat yang ada di wilayah Lu ini bersama dengan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Sebagaimana dicatat dalam sejarah awal bahwa ketika gereja ini hadir, dimulai dari sikap keprihatinan untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Lu saat itu menyikapi masalah pengungsian di Kota Palopo, khususnya yang dihimpun di daerah Pacuan Kuda. Ya, sekarang itu daerah Lagaligo. Ya. Panggilan-panggilan iman itu bukan karena adanya hubungan kekeluargaan atau karena hubungan-hubungan keagamaan, tetapi mereka adalah warga masyarakat Lu yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Oleh karena itu dalam hubungan-hubungan dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat, melalui panitia penampungan pengungsi, ditempatkanlah warga masyarakat yang dari berbagai tempat di tempat-tempat pemukiman yang baru seperti di Lalong, Lamasi, dan beberapa daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam mensyukuri kehadiran gereja ini, kita diajak bersama-sama sebagai warga Gipil untuk terus menata gereja ini. Tentu kita sadari bahwa dalam perjalanan gereja ini masih banyak hal kekurangan, tetapi bukan berarti bahwa kekurangan itu juga tidak bisa kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih kepada orang-orang yang telah mengabdikan dirinya sehingga gereja ini hadir. Terima kasih kepada pemerintah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dari Kedatuan Lu yang sangat memberikan apresiasi tentang kehadiran gereja ini yang mengatasnamakan kekristenan di tanah Lu. Selamat ulang tahun Gipil, jayalah Gipilku selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ketua MPS Gepil. Sambutan selanjutnya dari Datu Lu yang akan diwakili oleh beliau Yang Mulia Madika Bua Andi Syafuddin Kadiraja Oputu Saptia Raja. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Salamaki tapada salama. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga kita berkumpul di sini. Pertama-tama perkenankan saya mewakili Datu Lu seharusnya beliau yang ingin sekali hadir, tapi karena beliau masih melaksanakan pengobatan di Jakarta sehingga beliau tidak sempat hadir pada saat itu. Yang saya hormati
Wali Kota Palopo atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Luwu atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Luwu Utara dan Bupati Luwu Timur atau yang mewakili. Para Forkopimda Setana Luwu yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang terhormat pimpinan DPRD Kota Palopo, dalam hal ini ananda saya Alfri Jamil, salah satu penggagas atau pendiri kerukunan keluarga Basesang Tempe di Kota Palopo. Yang saya hormati segenap pendeta yang sempat hadir, dan yang saya hormati adinda saya Ketua KKBS Kota Palopo, Pak Rustam Lalong. Para jemaah yang hadir pada saat ini dan hadirin undangan yang sama-sama berbahagia. Sekali lagi saya mohon izin mewakili Datuk menyampaikan atau mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Protestan Indonesia Luwu yang ke-60. Semoga selalu maju dan jaya. Sedikit saya mengulas apa yang telah disampaikan Bapak Pendeta yang membacakan tadi tentang kronologis sejarah berdirinya Gepil di Kota Palopo atau di Tanah Luwu, yang mendapatkan rekomendasi dari Bupati Andi Rompegading pada saat itu. Tapi di belakang itu semua ada tokoh-tokoh Istana Kedatuan Luwu juga ikut berpartisipasi di dalam dukungan ini. Pertama, Haji Andi Pangerang Oputus Senilele yang kedekatannya dengan S. Bisara sehingga beliau mendukung penuh berdirinya Gepil di Tanah Luwu ini. Yang kedua adalah Andi Sultani Opudai Mangerang. Dia juga yang mati-matian memperjuangkan berdirinya Gepil di Tanah Luwu ini, sehingga beliau dalam pembangunan gereja Gepil yang ada di Jalan Batara tidak sedikit pengorbanan beliau di pembangunan gereja itu. Yang saya tahu sedikit bahwa karena beliau Andi Sultani ini salah satu kontraktor, dan ada proyek yang dia laksanakan, yang dia kerjakan, hampir seluruh keuntungan dari proyek itu disumbangkan kepada gereja, pembangunan gereja yang ada di Jalan Batara. Ya. Kebetulan hari ini saya hadir bersama dengan anaknya beliau, ada Andi Togo Oputo Parigalu. Sekali lagi saya mewakili Datuk Luwu dan seluruh adat 12 Kedatuan Luwu mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Protestan Indonesia Luwu ke-60. Semoga senantiasa diberikan jalan yang lurus menuju masa depan Gereja Protestan Indonesia Luwu ini ke depan.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kepada Yang Mulia kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sambutan selanjutnya oleh Wali Kota Palopo diwakili oleh staf ahli bidang kesejahteraan Kota Palopo, beliau Bapak Taufikur Rahman. Kepada Bapak dengan penuh kasih dan hormat disilakan, dan sekaligus sebentar akan membuka kegiatan hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia LU ke-60 ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan, salam. Salama kita pada salama. Izin langsung pantun ya. Burung bangau terbang tinggi, hinggap di kubangan mencari rezeki. Meski berat hati wali kota tidak hadir di sini, bersyukur staf ahli dapat mewakili. Iya bagus pantunnya, 1 jam saya pikir terus Pak, karena jam 9 on time saya sudah di sini. Tapi saya sabar dan mengambil hikmah yang baik. Baik, kalau sudah terlanjur bicara biasanya lupa menyapa. Saya sapa yang pertama tentunya yang kita tuakan, kita muliakan, Yang Mulia Sri Paduka Datulu yang ke-40 dalam kesempatan yang baik ini diwakili oleh Opu Madika Bua beserta putranya tokoh kita. Nah, ini ada sahabat saya yang pakai kopi ya, sampingnya Ketua KKBS. Lalu tentunya segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah, ada yang mewakili Bapak Kapolres, sahabat saya Pak Amsal. Lalu kemudian tentu dari DPRD hadir langsung wakil Ketua 2 Bapak Alfri Jamil. Lalu tentu kepada Mr. Lawrence, ya, I still remember you sir. About maybe 3 years ago, we met. Saya kebetulan sekretaris Kesbangpol waktu itu, lalu kemudian bersua dengan keluarga beliau. Saya ingat anak-anaknya. Saya pikir mungkin anaknya sudah SMP atau SMA ya. Mudah-mudahan keluarga tetap bahagia dan sehat di Makassar atau dimanapun ya. Kemudian tentunya saya menyebut yang berikutnya yang paling prioritas juga ini, mohon maaf ini, Ketua Panitia yang susah rupanya bersusah payah, penuh perjuangan sampai pada detik ini, dan saya kira sukses Pak menyertai kegiatan hari ini. Ya, kita patut apresiasi kepada beliau. Ya, saya kira ya mudah-mudahan bernilai pahala yang baik. Lalu tentunya kepada seluruh pengurus Majelis Pekerja Gereja GPIL, Gereja Protestan Indonesia LU, yang jumlahnya rupanya saya juga tidak sangka. Memang saya langsung tanya tadi kepada beliau yang menyambut saya, berapa jumlah jemaah gereja. Rupanya ada sedikit selisih angka. Tadi beliau katakan 118, lalu seluruh Indonesia 123. Ternyata ada 120 ya. Bukan angka yang sedikit untuk prestasi yang kemudian diperjuangkan selama 60 tahun. Lebih tua 5 tahun daripada umur saya Pak. Ya, tapi hari ini meskipun tidak sempat di 6 Februari, tapi panitia cukup cerdas mengambil tanggal hari ini.
cantik sekali tanggalnya. Tanggal 26 bulan 5 2026 untuk ulang tahun yang ke-60. Ya, luar biasa. Mungkin bapak-bapak tidak hitung, saya justru hitung itu. Wah, rupanya tepat waktunya kan. Ya, saya kebetulan ya 14 Mei 1971, jadi lebih tua 5 tahun daripada saya. Luar biasa. Dan bukan usia yang pendek, sudah setengah abad lebih. Wajar jika kiprahnya semakin baik kini dan ke depan. Lalu kemudian segenap jemaah dari manapun asalnya, saya kira bukan cuma dari Tanalu, ada juga dari Toraja. Terkhusus kepada Ketua Forum Komunikasi Gereja Sekota Palopo, terakhir Bu kita ketemu di acara pertemuan rapat kerja Forum Komunikasi Gereja Palopo di daerah mana ya sana. Kemudian itulah terakhir kali saya bertemu dengan Ketua PHRI, Pak Eri. Rupanya ada kawannya Pak Eri ini sahabat saya dari pasukannya Ibu Dewi Sartika. Sama beliau ini kan, rajin, tetap bekerja, profesional, tetapi juga mengurus agama. Karena apa? Siapapun saya kira pemeluk agama, maka keseimbangan antara urusan dunia itu sama urusan keselamatan setelah kita meninggal mestinya diseimbangkan. Karena yang kita cari bukan cuma dunia, akhiratnya yang panjang itu selamanya mesti kita perjuangkan. Ini ada teleponnya Kabak Kesra, besok Idul Adha, saya tidak mau terima ya, saya tutup saja. Urusan sapi ini kan. Baik, saya lanjutkan. Sebetulnya saya berat hadir karena dua yang saya panggul di pundak saya. Sebelah kanan adalah Wali Kota Palopo, karena saya dapat perintah minggu lalu wakili. Lalu tadi malam saya ditelepon lagi oleh wakil wali kota, maka saya taruhlah di pundak kiri saya. Maka kalau saya besar bersyukurlah, kusompo te tahu dah dua te allo, kanan na wali kota, kiri na wakil wali kota. Saya juga heran lah, ini tidak ada komunikasi padahal saya sudah dapat perintah sebelumnya. Oleh karena itu saya kira bukan apa-apa, Tuhan memang menghendaki kita dipertemukan pada forum pertemuan ini. Oleh karena itu saya menyampaikan mana-mana. Yang pertama, beliau keduanya tentu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebagaimana pantun saya, tentu beliau sangat menginginkan hadir. Simpati saya kepada Bupati Lu Utara yang ternyata mau hadir juga di pukul 13.00. Terkait dengan banjir Pak, saya alumni Lu Utara, saya camat Malangke Barat 2006-2009, yang dulu banjir sekarang pun banjir, tapi meski banjir tetap banjir jeruk dan kelapa sawit, kita syukuri itu. Baik, tentu saya akan sapa yang mewakili Bupati Setanalu dan juga Toraja Utara ya. Kita bersyukur ternyata Gepil juga pandai-pandai dan selalu inisiatif mengumpulkan Setanalu ini. Karena mohon maaf ya, tidak apa-apa, saya staf ahli wali kota bidang Kesra komentari. Terakhir saya ketemu langsung buat sesi, duduk 4 bupati Setanalu itu. Yang pertama itu ketika Bapak Andi Hatta masih Bupati Luwu Timur, kita gagas Badan Kerjasama Pembangunan Tanalu. Duduk 4 bupati plus 4 ketua DPR, dan setelahnya meninggallah Pak Tasik almarhum. Saya kemudian bilang itu momen terakhir mereka berkumpul. Lalu yang kedua adalah kami paksa dalam tanda kutip duduk seminar nasional tentang sagu. Itu kerja-kerja saya. Setelah itu jarang lagi ketemu. Saya pikir terserahlah. Saya biasa kasih istilah, komandan biasa ribut, anak buah mesti kompak. Saya di Malangke waktu jadi camat di sana ributlah, ombak tak digugat. Saya katakan sama Pak Pince waktu itu Kapolsek, Pak Pince, terserahlah ribut-ribut di atas ya, kita damai Pak. Karena kenapa? Kalau ada masalah pasti yang dicari Pak Camat sama Kapolsek. Ini jabatan pertaruhannya. Waktu itu baku gombek Bupati sama Kapolres gara-gara proyek kan. Saya justru damaikan di bawah, bikin apel siaga pemilu. Wah, saya dilapori, Pak Camat bikin pertemuan, undang Kapolres. Dalam pikiran saya, akhirnya Kapolresnya jadi Mayor Jenderal kalau nggak salah, beliau di BPNT waktu itu. Andaikan saya ketemu, saya akan tagih, Pak,
saya bapak waktu itu ribut dengan bupati, saya bapak bawa di sini, justru damaikan di sini kan. Andaikan ketemu, tapi sayangnya SPPD tidak ada lagi ke Jakarta. 6 bulan jadi staf ahli, belum pernah terbang kemana-mana. Tanya sama Pak Alpri kan, kalau Pak Alpri mengeluh, apalagi saya staf ahli kan. Tapi tidak ada istilah keluhan dalam tugas. Oleh karena itu tentu saya ingin sedikit sampaikan ya, 5 menit saja saya urai. Negara Indonesia ini kita sepakati, negara yang berdiri di atas fondasi ketuhanan agama. Meski bukan negara agama, tapi negara kita adalah negara dengan rakyatnya memeluk agama yang taat. Maka lahirlah sila pertama di Pancasila. Yang kedua dikuatkan lagi dalam preambul UUD 45. Maaf ini Ibu Guru, ada juga ini SMP 1, SMP-nya anak saya. Jadi tampil menarik, saya senyum-senyum, mana Ibu Gurunya? Oh ternyata ada Ibu Gurunya. Beliau yang senyum-senyum depan itu gurunya anak saya yang SMA kan. Saya katakan begini, di pembukaan itu disebutkan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, selesai 2. Maka tidak perlu kita perdebatkan, negara kita memang negara yang fondasi negaranya atas ketuhanan yang Maha Esa, agama. Itu 1 poin. Yang kedua, kita lari lagi di pasal 29 batang tubuh UUD 45 sama juga dinyatakan tentang perbedaan perlakuan negara terhadap seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan LUU ini? Saya sampaikan bahasa ini, bahasa Lagaligo ini, bahasa Lontara, tapi yang mengajarkan adalah beliau Mardika Buah. Beliau katakan begini, ripatupuri adee ipasandrei kesariae kosariae, ditumpukan kepada adat, disandarkan kepada agama, selesai. Maka jangan ditanya kalau tanah lu ini tanah yang ramah, persis Indonesia, persis Amerika zaman dulu. Mereka sering katakan welcome to America for everyone everywhere kan. Selamat datang di Amerika kepada setiap orang yang mau ada di sana. Luhur juga seperti itu. Inilah tanah luhur. Oleh karena itu terakhir saya ingin sampaikan, tentunya pemerintah Kota Palopo memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kiprah GPIL setanah luhur ini yang telah menjadi bagian penting dari warga tanah luhur, menjadi bagian penting dari warga bangsa ini yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Jangan berhenti di ulang tahun ini, lebih tingkatkan, lebih akselerasi lagi. Mudah-mudahan kiprah-kiprah kita semua sebagai pembina akhlak dan rohani jemaah kita semakin baik ke depan untuk 3 hal. Kembangkan keimanan itu, tambahkan pengetahuan di dalamnya. Setelah ilmu, setelah iman dan pengetahuan, jabarkan dalam amal kebaikan tentang kasih dan ajakan kepada kebenaran. Itu yang terbaik. Terakhir masih ada pantun, mari kita perhatikan. 1 jam saya buat Pak, rugi kalau saya tidak bacakan. Panjang niang kiprah dan pengabdian ini, membina iman dan ketaatan kepada sang pencipta. Selamat ulang tahun ke-60 Gereja Protestan Indonesia LUU. Semoga berkah dan lindungan Tuhan selalu menemani. Terima kasih. Atas nama Wali Kota Palopo mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Maaf jika terlalu panjang karena selendangnya juga panjang Pak. Saya pikir ukuran tinggi orang Indonesia harus aman dengan selendang ini. Ukuran saya 171, idealnya 175. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Dimohon kesediaannya sekaligus membuka acara. Dimohon kesediaan Yang Mulia Datu Luwu untuk mendampingi Bapak Ketua Panitia dan Ketua Majelis Pekerja Sinode Gepil. Iya. Ketua KKBS.
Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Luhut dan Bapak Ibu. Iya, boleh ke tempat. Terima kasih Bapak. Iya, dimohon kesabaran kita bersama. Kita akan mengambil gambar bersama. Mau berdiri duduk saja? Ya, dimohon Tabe Yang Mulia, Bapak Ibu tamu undangan, dimohon untuk kita berdiri sejenak. Kita akan mengambil gambar bersama. Tabe bapak-bapak yang di depan bisa maju ke depan, Datuk, Bupati, ya, semuanya maju mari. Ke depan sedikit, 2-3 langkah. Ya, 2-3 langkah. Ya. Ibu Ketua. Iya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Iya, Bapak Ibu hadirin, disilakan duduk kembali. Baik, kita masuk ke lelang. Lelang akan dipandu oleh Bapak Penatua Tinus Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Tinus dipersilakan. Letuan kelas siswa Lenrang, kelas Islamasi, Jemaat Tolemo, dan kelas Palopo. Untuk menjadi bahan informasi bagi Bapak yang akan memandu lelang, kami dari kelas siswa Lenrang mempersembahkan persembahan harta benda dalam bentuk hasil bumi Saweri Gading di mana kita berdiam, dan itu kami akan persembahkan untuk panitia. Dan sekedar informasi buat Pak Tinus yang akan memimpin lelang ini, natura yang ada di laptop kami, kelas Lenrang itu kurang lebih 250 kilo beras. Hasil bumi lainnya binatang ada ayam dan bebek, itu ada 9. Hasil bumi sayur mayur tak terhitung jumlahnya. Kalau tadi Bapak yang mewakili Bupati Luhut Utara 2 roti 5 ikan, kami ini banyak roti banyak ikan. Ya, lalu kemudian ada dari kelas Lamasi, belum ada bocoran dari kelas Lamasi. Itu yang kami pilih panitia untuk kita uangkan mendukung penyelenggaraan pelaksanaan HUT oleh panitia. Jadi kelas Lenrang, kelas Lamasi, Jemaat Tolemo,
Letton Jemaat atau Klasis Kota Palopo. Kepada Bapak Penatua Tinus SPD, silakan. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 lepton yang kita akan uangkan untuk membantu pembangunan kantor sinode yang ada di belakang kita, dan juga untuk klasis-klasis yang menyumbang. Oke, nah untuk lepton yang pertama dari klasis Walendrang. Nah, kebetulan hari ini kita mendapat beberapa pimpinan daerah yang akan menguangkan natura yang ada. Dalam sesi yang pertama ini kami mohon kesediaan pemerintah dari Lu Utara untuk menyumbang untuk klasis Walendrang. Nah, banyak isinya sesuai dengan apa yang diinformasikan tadi oleh Bapak Pendeta. Beras 200 gram, ayam 12 ekor, bebek, iya banyak. Jadi saya berikan kepada Bapak pemerintah dari Lu Utara untuk menguangkan natura yang ada di luar, kira-kira berapa? 2 juta. Terima kasih. Satu kali. Bagi saja supaya adil. Lama asli lagi. Dia Pak, satu kali. Satu kali. Dia namanya dia Pak, satu kali. Iya, 2 juta satu kali. Diawali dari Bapak pemerintah Lu Utara, 2 juta satu kali. Rp2.500.000 Wakil Bupati Lu, 2.500.000 satu kali. Sudah tidak ada. 2.500.000 2 kali. 2.500.000 3 kali. Jadi panitia catat 2.500.000. Kemudian lepton yang kedua dari klasis Lamasi. Mana orangnya? Apa semua isinya? Klasis Lamasi isinya apa semua? Oke, untuk yang pertama dari klasis Lamasi, kami persilakan kepada pemerintah Wali Kota Palopo untuk Lamasi. Iya. Maksud saya karena tadi kan belum melapor. Pemerintah Wali Kota Palopo membuka harga untuk lepton klasis Lamasi. Iya, mana Lamasi? Ada semua isinya? Iya, jadi saya informasikan kepada Lamasi menyebutkan isi lepton dan juga Toledo dan juga Klasis Palopo, nanti yang menyebutkan apa semua isinya.
Oke. Ya, terima kasih. Kami dari Jemaat Tolemo dari Letuan, isinya berupa beras 25 kilo, kemudian ada bebek, ada ayam beberapa itu, kemudian buah-buahan di dalam dan ikan, kemudian letuannya itu dibuat dari kayu, dicat, dan kami tidak perkirakan harganya, hanya kasih bayangan seperti itu. Terima kasih. Jadi yang kami lelang lamasi dulu. Iya. Siapa yang taruh harga? Lu utara tadi, 12,5 kan? 500 satu kali. Berapa? 700. Coba lu utara tanya. Tanya lu utara. Bagaimana lu utara? Satu juta. 1 juta satu kali. 1,5 satu kali. 1.500.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Iya, masih sama yang tadi yang lelang. Kemudian untuk Letuan Jemaat Tolemo sudah disebutkan tadi isi-isinya. Nah, siapa yang pertama taruh harga? Dari Tolemo. Siapa yang menawar pertama? Berapa? 500 dari depan. 500.000. Oh, pendetarisme 500.000. Satu kali. 500 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ya, yang terakhir Letuan dari Klasis Palopo. Ya, mungkin agak tinggi harganya ini, walaupun tanpa dilihat isinya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, Klasis Palopo jadi tuan rumah. Nah, bagaimana untuk Letuan Klasis Palopo? Isinya coba yang keluar Klasis Palopo, masih mesinnya Letuan Klasis Palopo. Ya, ada ketua Klasis. Oke. Pisang juga ada. Ya, semua hasil sebelumnya. Oke, siapa yang buka harga? Dari pemerintah Kota Palopo, coba buka harga dulu. 300 per kali.
300 satu kali. Berapa? 500. 500 satu kali. 1 juta. 1 juta satu kali. 1 juta satu kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Nah, untuk acara lelang sesi pertama hanya itu, sisanya kita lelang setelah ibadah. Masih ada beberapa laptop yang kita akan lelang setelah ibadah sebentar. Demikian, terima kasih atas bantuan dan sumbangan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Penatua Tinus Sarjana Pendidikan yang sudah memandu kita lelang untuk acara hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mendukung acara hari ulang tahun Kepil pada saat ini. Selanjutnya kita masuk acara Ramatama yang diawali dengan doa syukur. Melalui panitia pelaksana siang ini ada jamuan kasih yang telah disediakan yang akan kita nikmati bersama. Dimohon kesediaan Bapak Ketua Wilayah 1 Gereja Toraja yang diwakili oleh Bapak Pendeta Martin Beteng, Magister Teologi Konselor. Kepada Bapak Pendeta dengan hormat dan penuh kasih kami persilakan. Iya, saya agak ke pinggir. Saya tidak tahu apakah mimbar ini yang terlalu tinggi atau saya yang terlalu pendek, sama dengan selendang ini. Oh ya, rupanya ada disiapkan khusus. Ya, terima kasih. Sebelum saya memandu dalam doa, mohon izin MC, saya berdiri mewakili teman-teman dari pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 karena berbagai kesibukan, secara khusus beberapa teman-teman pengurus wilayah hari ini ke wilayah Luwu Utara mengikuti berjumpa dengan keluarga yang berduka di Luwu Utara dan juga Luwu Timur. Ada rekan pendeta C. Respasa yang rencana akan dimakamkan pada hari Selasa. Ada juga adik dari Bapak Sekum Gereja Toraja, kakak dari Bapak Sekum Gereja Toraja yang juga meninggal di Mangkutanah. Rekan-rekan pengurus ke sana dan meminta saya untuk hadir mewakili pengurus wilayah dalam kapasitas saya sebagai ketua PK Palopo. Dan karena itu menyampaikan permohonan maaf kepada Tia atas ketidakhadiran rekan-rekan pengurus wilayah, serta juga mewakili pengurus wilayah pengurus wilayah 1 Tanah Luwu Gereja Toraja menyampaikan selamat ulang tahun, hari ulang tahun Gepil yang ke-60. Selamat bersukacita, jaya selalu. Karena itu mari kita berdoa dalam keyakinan kita masing-masing
dan saya pandu dalam doa pada hari ini. Mari berdoa. 60 tahun perjalanan pelayanan dengan segala warna-warni pelayanannya, Engkau telah berkenan bagi gerejamu. Di gereja Gepil boleh berdiri dalam pelayanannya, Engkau yang telah memberkati. Karena itu dalam kebersamaan hari ini kami mensyukurinya atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Ada rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam awal hari ini. Kami berdoa Tuhan berkenan untuk semua yang akan dilaksanakan, bahkan yang telah kami laksanakan pada hari ini. Biarlah berkenan bagi kemuliaan-Mu, menjadi berkat bagi gerejamu. Melanjutkan kegiatan pada hari ini, ada berupa makanan dan air minum yang tersedia. Diberkati kiranya tubuh kami menikmatinya di dalam kasih Kristus. Berdoa bagi seluruh panitia, seluruh yang akan terlibat dalam kegiatan selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Ya, silakan. Iya, dimohon kesabaran kita sebentar sembari hidangan disediakan. Disampaikan kepada kita semua bahwa meja hidangan di sisi kiri dan kanan gedung ini disediakan untuk Bapak Ibu tamu undangan dan para pendeta, dan bagi setiap kontingen defile ada disediakan sebentar berupa nasi kotak. Demikian penyampaian dari kami. Boleh menghampiri meja hidangan yang telah disediakan Bapak Ibu tamu. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu para pendeta tamu undangan sebelah kiri dan sebelah kanan bisa menikmati makanan yang telah dihidangkan.